itu sedang silaturahmi kepada sahabat-sahabatnya. Beliau menemui seorang sahabat yang kaya raya, kayak Pak Haji Hamzah lah, usahanya maju terus gitu. Jadi ditanya oleh Kanjeng Nabi, Pak Haji Hamzah bener mau nyalon anggota dewan nih dari mana duitnya kan gitu. Terus bagaimana sebabnya kamu usahanya maju, caranya bagaimana memanage uang kamu? Dia menjawab bahwa ya Rasulullah, keuntungan uang saya ini, keuntungan usaha saya ini saya bagi 3. Sepertiga saya nikmati untuk saya dan anak istri saya. Yang sepertiga buat tambahan modal, supaya tiap saat usaha kita terus semakin besar, semakin besar. Modal jangan dimakan, ditambah terus setiap saat. Lalu yang sepertiganya buat bagi-bagi fakir miskin. Nah, jadi anak saya dulu yang sepertiga buat fakir miskin. Jangan buat keluarga semua. Fakir miskin juga punya hak. Bahwa fakir miskin juga itu bukan kebaikan kita, bukan sebetulnya, itu titipan Allah. Bahwa setiap harta yang Allah berikan kepada kita tidak 100% untuk kita. Di dalamnya ada titipan-titipan Allah. Makanya wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada titipan dari Allah untuk orang yang meminta-minta, orang yang menderita, ya fakir miskinnya, ya sabilillah, abdi sabil, itu sepertiga. Kalau kita di pesantren ngaji fikih hanya 5% ya. 5% kalau petani, kalau tanahnya dapat mompa airnya, kalau irigasi teknis 10%. Nah, kalau Pak Hamzah mah 2,5%. Iya, kecil banget. Jadi perlu diketahui bapak-bapak sekalian bahwa zakat 2,5% itu bukan menjadi target. 5.000 masih nggak 2.000. Nah sudah belajarlah 2.000 setiap hari. Sok beli celengan semar tuh ya, masukkan tiap hari 2.000 kan berarti sebulan kan 60.000. Bayangkan kalau tiap rumah 60.000, nggak mungkin ada orang tidak makan di sini. Dari 2.000 aja. 2.000 itu nggak ada artinya. Itu buat polisi cepek, ya kan, buat tukang parkir yang modalnya pakai pripit itu 2.000, ya kan, sekali muter tuh ya. Jadi coba cara belajar dari yang paling mudah. Sampai kenapa petani 10%? Ya karena petani itu kerjanya setahun 15 hari. Nanam, mupuk, ngebot, ngoyos. Ya, nanam 2 hari, ngoyos 2 hari, mupuk 2 hari, ngebot 2 hari. Selesai. Nah, kalau Pak Hamzah mah tiap hari. Ya, sampai tidur malam. Makanya hanya 2,5%. Mengapa demikian? Karena dalam perdagangan tenaga manusia terlibat lebih banyak. Tapi pertanian keterlibatan manusianya hanya sedikit. Tanahnya dapat bikinnya Allah. Airnya dapat bikinnya yang menurunkan, yang menumbuhkan, yang menghujani, yang memanasi. Makanya 10%. Kalau airnya dapat nyedot 5%. Tapi kalau pedagang ya karena terlibat peran serta manusianya maka 2,5%. Ditambah lagi resiko perdagangan lebih besar daripada resiko pertanian. Pertanian kalau nggak jadi sawahnya utuh.
Ya kan? Iya, kalau orang dagang ya rumahnya kejual semuanya. Itulah bedanya. Jadi jangan iri hati ya petani, kenapa saya 10%, kok Pak Haji Hamzah yang lebih kaya kok hanya 2,5%. Ingat itu semuanya bukan target, tetapi hanya latihan memerangi kekikiran. Buktinya ketika Pak Haji Jahari sudah mengeluarkan zakat, pajaknya selesai, zakatnya selesai, ada tetangganya kelaparan, bolehkah dia lepas tangan masa bodoh? Dah saya zakat sudah keluar, pajak sudah keluar, ponakan bukan, mitoha bukan, ya saya lepas, nggak bisa. Kenapa? Tetap berkewajiban harus ngasih makan siapapun yang kita ketahui. Kalau yang tidak ya enggak dong. Kalau tangga kan pasti tahu, saudara dan sebagainya. Nah itulah makanya bahwa kita itu tidak targetnya hanya segitu, sehingga suatu ketika sedang bahaya peceklik, banyak orang kelaparan, maka negara Islam itu berhak untuk meningkatkan pajak. Tahun ini pajaknya 25%, sebab kurang, itu boleh. Itulah 2 poin kita ketahui sama lagi. Pertama, bahwa dunia akan hilang semuanya, termasuk kita. Yang kedua, kekayaan kita, harta kita, waktu kita, ilmu kita, pikiran kita itu harus disebarluaskan, dibagikan bersama-sama dengan skala prioritas dirimu sendiri, keluargamu, baru tetanggamu dan masyarakat yang luas.